Hai teman-teman, aku akan coba bongkar tentang reksadana saham dari pengalaman hidup aku dan dari pengalaman investasi yang pernah aku jalanin selama bertahun-tahun. Nah, ini adalah cerita yang benar dan memang ini nggak dikarang-karang. Harapannya dengan adanya kisah dan cerita ini, teman-teman jadi bisa menjadi masukan untuk berinvestasi dan bisa jauh lebih baik dalam berinvestasi. Jadi begini teman-teman, ceritanya kalau reksadana saham, aku tuh punya pengalaman investasi di reksadana saham itu beberapa tahun silam. Jadi aku investasi itu selama 3 tahun, ya, 3 tahunan lah. Dan pada saat itu di tahun pertama reksadana saham aku, ya, itu benar-benar tough banget, ya, dalam arti penurunannya itu belasan persen, ya. Di tahun 1,5 itu udah sempat menyentuh, ada yang 20% bahkan, ya, terus sempat naik lagi gitu ya, sampai akhirnya di tahun menjelang ketiga itu naiknya menjulang tinggi banget, ya, bahkan itu sekitar 20% lebih, yaitu ya lebih dari 20% lah, 30% lebih dari perjalanan investasi tersebut. Kan teman-teman belajar ya bahwa memang dari 1 tahun pertama tuh emang tough banget gitu ya. Reksadana minus ya. Bahkan kalau nggak salah dulu tuh pernah ada yang turun sampai 30-40%. Iya. Tapi lama-kelamaan ternyata ketika sabar menunggu, aku kan investasi rutin kan tipenya ya. Jadi kan investasi itu ada macam-macam tipe nih. Ada yang kamu investasi satu kali udah kamu diemin. Ada yang kamu berkala. Kalau aku pribadi, aku berkala. Jadi mau itu dia turun sekalipun 40%, aku pun tetap invest. Pada saat itu aku kayak begitu. Dan akhirnya ternyata dalam 3 tahun itu hasilnya malah naik gitu. Naiknya signifikan. Naiknya signifikan itu sekitar 30% lebih. Dan pada saat itu awal aku langsung kayak, wah ternyata ini loh hasil investasi, ya. Awalnya aku mengira bahwa wah ini turun nih gitu, ini gimana nih, ada loh, ada perasaan-perasaan di mana aku tuh ragu, kayak apa cut loss aja ya, jangan, karena menurut teori jangan di cut loss. Dan ternyata benar teori tersebut, bahwa kalau semakin lama kita invest itu potensi untuk kita dapat hasil yang lebih baik itu lebih besar. Ya udah, ternyata benar, aku fokus aja ya untuk nyisihin, karena aku udah milih reksadana yang sesuai dengan profil resiko juga. Udah dijalanin, tiba-tiba di tahun ketiga ya dapat hasil. Ya udah, pada saat itu aku tarik. Nah, pada saat aku tarik itu kenapa nggak nunggu 5 tahun sesuai dengan teori? Karena pada saat itu aku memang ada kebutuhan untuk mencairkan reksadana aku, ya. Nah, pada saat itu untuk tujuan spesifik itu aku jujur aja belum ada. Ini aku belak-belakan ke teman-teman semua ya, nggak ada. Tapi emang buat jangka panjang. Tapi aku nggak tahu buat tujuannya apa. Nah, tetapi dari situ pun bahwa teori itu ada benarnya, bahwa memang ketika kita fokus untuk rutin maupun lagi saat turun, terbukti hasilnya ada. Jadi teman-teman, kalaupun mau berinvestasi reksadana di saham, kalau misalkan kalian turun 1 tahun atau di 2 tahun, bahkan menjelang 3 tahun, itu hal yang wajar terjadi. Karena aku pribadi pengalamannya begitu. Nah, harapannya dengan adanya sedikit cerita dari aku juga, teman-teman jadi bisa belajar bahwa memang proses dalam berinvestasi itu bukan enak-enak doang gitu ya, dimana kita naik terus gitu, tapi ada prosesnya dia turun. Karena kan kita mengetahui bahwa reksadana saham itu dia fluktuatifnya tinggi. Mudah-mudahan kisah aku hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman rasa kisah singkat ini dapat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman yang ada di sosmed kalian, ya, karena siapa tahu mereka juga butuh nih pencerahan ya tentang cerita-cerita seperti ini gitu kan. Atau teman-teman bisa support juga untuk channel sosial media saya untuk balik lagi naik ya, dengan intensitas yang besar gitu, dengan cara nge-share, nge-like, nge-komen. Aku udah hargain banget sih. Nah, kalau teman-teman juga punya tema-tema juga feel free aja untuk komen di bawah. Nanti aku juga akan coba bikin dengan yang permintaan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.